Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila sabilil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita ulang-ulang dan selalu kita ulang memuja dan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utamanya di pagi hari ini, ketika kita terjaga, ketika kita membukakan mata kita dari tidur, dan itu adalah kenikmatan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat panjang umur, diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan dunia. Mari nikmat yang sangat indah ini, nikmat yang sangat besar ini kita gunakan untuk lebih meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bulan Ramadan ini berulang-ulang selalu dinyatakan bahwa kita ingin diciptakan oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa dalam Al-Quran cirinya banyak sekali. Dan itu menyangkut dari berbagai aspek kehidupan. Sebagaimana Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya aku ciptakan engkau dari jenis laki-laki dan perempuan, dari bangsa-bangsa, suku-suku, dan semuanya yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati bahwa ada suatu kaum yang ketika itu datang dari kaum yang lain yang sedang mengerjakan bekam, dan ketika itu meminta kepada orang yang sekitarnya, masyarakat itu, untuk menikahkan dengan ahli bekam ini. Namun banyak yang menolak, tidak mau menerima sebagai menantunya. Mengapa? Karena ahli bekam ini dulu berawal dari seorang budak. Maka turunnya ayat tersebut menghapus ras, suku, dan golongan di dalam kehidupan manusia. Bukan dihapus rasnya, tidak, tetapi diberikan pemahaman bahwa manusia itu, suku apapun, bangsa manapun, laki maupun perempuan, di hadapan Allah adalah sama, kecuali orang yang bertakwa kepadanya. Ini menunjukkan bahwa takwa itu tidak sekedar hanya baktinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi takwa itu mengisi di dalam ruang hati seseorang sehingga tumbuh namanya rasa cinta. Cinta antar bangsa, cinta antar suku, dan cinta antar kasta dan lain sebagainya. Karenanya kita dapati di dalam kehidupan ini ada yang pasangan-pasangan memang serasi, baik dari sisi fisik, dari sisi nasab, dari sisi kekayaan, derajat, dan lain sebagainya. Dan itu menjadi sesuatu yang ideal, yang diidam-idamkan banyak orang. Akan tetapi yang lainnya juga Allah buat yang sangat luar biasa. Bagaimana ada salah satu pasangannya tinggi tetapi satunya kurang tinggi. Allah berikan pasangan, satunya putih, yang satunya tidak begitu putih. Allah berikan sama-sama kulit langsapnya dan sebagainya.
Allah berikan satu rambutnya keriting dan satu lagi rambutnya lurus dan lain sebagainya. Tetapi mengapa mereka bisa hidup berdampingan dengan indah? Mereka bisa menjalankan rumah tangganya dengan sangat-sangat menyenangkan. Disitulah sebenarnya Allah berikan rasa cinta di dalam hatinya. Maka diantaranya adalah cinta itu menjadi kriteria untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa tidak memilih kasih ras, tidak memilih kasih bangsa, tidak memilih kasih warna kulit, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tetapi Allah memberikan penegasan kemuliaan manusia itu bukan karena fisiknya yang indah, fisiknya yang tinggi gagah, bukan pula dengan harta yang melimpah, dengan rumah yang megah, serta mobil yang mewah, atau hal-hal yang lain. Atau bukan karena tidak punya harta Allah merendahkan, karena tidak ada pangkat Allah juga menghinakan. Tidak. Tetapi label, status, pangkat dunia itu hanyalah ada penilaian di hadapan umat manusia. Tetapi di hadapan Allah, takwa itulah yang menjadi ukurannya. Karenanya orang-orang yang hatinya dipenuhi oleh takwa adalah mereka yang memiliki, mengisi ruang hatinya penuh dengan cinta, sehingga bisa menikmati cinta itu kepada siapapun orangnya. Karena ketika hati itu diisi oleh rasa benci, kebaikan seseorang tak pernah tampak, pangkat yang tinggi tak pernah membuat orang hormat, dan status sosial yang bagus orang juga tidak mampu menyembah, mengabdinya, dan lain sebagainya. Ini artinya bahwa ketika benci itu masuki kepada ruang hati manusia, maka subjektivitasnya selalu mengedepan, sehingga hal-hal yang baik menjadi buruk, hal-hal yang indah menjadi tak begitu tampak. Sehingga ruang cinta itu harus kita bangun di dalam hati kita, dan itu sekarang kita lakukan di dalam bulan puasa. Cara menggali ruang cinta untuk menjadi hamba yang takwa tentunya kita selalu membangun komunikasi yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah fardu kita. Dan kita membangun komunikasi dengan manusia melalui ibadah sosial kita. Sehingga derajat ketakwaan itu bukan karena dicintai oleh Allah saja karena hubungan baik kita kepadanya, tetapi Allah juga cinta kita karena kita membangun komunikasi dengan sesama manusia yang begitu indah dan harmonis. Cinta menjadi ruang utama di dalam hati kita, dan takwa menjadi salah satu ukuran untuk kemuliaan seseorang. Karenanya kita di dalam berdoa selalu memanjatkan doa ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa ini sungguh-sungguh sangat indah sekali. Ya Allah, jadikanlah pasangan kami, anak keturunan kami, menjadi orang-orang yang indah kami pandang, menyenangkan pandangan kami, dan jadikan mereka kelak menjadi makmum orang-orang yang bertakwa, ataukah kelak mereka tuntun untuk menjadikan orang-orang yang takwa itu sebagai imamnya. Sungguh luar biasa doa yang selalu kita panjatkan, tetapi kita sering melupakannya, bahwa doa itu tidak berbicara tentang harta, doa itu tidak berbicara tentang keturunan, doa itu tidak berbicara tentang kasta dan lain sebagainya, tetapi doa itu
berbicara tentang ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini akan semakin indah bila hamba-hamba output dari Ramadan ini menjadi orang yang takwa. Maka kita senantiasa bermohon kepada Allah, semoga keikhlasan kita beribadah kepadanya dan kekhusyukan kita ketika beribadah benar-benar akan memberikan bekas cinta yang luar biasa. Karena cinta yang diisi dari kasih sayang Allah akan menghilangkan sakwasangka. Tetapi kalau cinta itu diisi karena ukuran dunia, ingat bahwa dunia itu semu dan akan mengalami perubahan, bisa menuju kebaikan, bisa menuju kerusakan. Karenanya kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.